Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Oke. Suara saya terdengar jelas belum ya? Jelas, Bu. Oke. Oke, hari ini sesuai yang kita agendakan sebelumnya, jadi kuliah pengganti ya, kuliah pengganti untuk mata kuliah pembelajaran mesin. Mungkin ini kuliah terakhir untuk pembahasan materi ya, dan materi terakhir kita adalah tentang clustering. Oke, ya. Jadi di topik 12 clustering. Kemudian nanti kita diskusi terkait dengan materinya, kemudian dilanjutkan dengan tugas 2 ya. Tugas 2 kemarin ada dua soal. Yang pertama terkait clustering, yang kedua terkait dengan ensemble learning. Jadi nanti setelah ini dilanjutkan dengan pengerjaan study case ini, boleh secara berkelompok ya kemarin. Oke, kita ke materi terkait dengan clustering. Oke, jadi untuk clustering ini merupakan salah satu unsupervised learning ya. Karena kemarin kita sudah membahas untuk supervised learning ada klasifikasi dan regresi. Nah, sekarang kita bahas contoh dari unsupervised learning yaitu clustering. Oke, jadi clustering ini merupakan salah satu metode machine learning yang termasuk dalam kelompok unsupervised learning, sehingga teknik ini menggunakan model pembelajaran tanpa supervision ya, tanpa pengawasan ya, untuk menyelesaikan suatu masalah. Artinya di sini data yang digunakan itu tidak memiliki ground truth atau tidak memiliki label. Nah, jadi untuk unsupervised learning, datanya itu data yang tidak berlabel. Kemudian nanti kita akan melakukan perbandingan ya, perbandingan dari hasil output clustering dan hasil label aktual ya, untuk mengevaluasi performanya. Nah, untuk mengevaluasi performa clustering ini juga nanti berbeda dengan yang klasifikasi biasa ya. Oke, untuk aplikasi dari clustering ini utamanya kita gunakan untuk mengeksplor atau menginvestigasi struktur data dengan melakukan pengelompokan data ke subgroup atau cluster. Jadi mirip dengan klasifikasi. Jadi nanti dia akan mengelompokkan data ke dalam cluster atau ke dalam kelompok tertentu. Tapi di sini perbedaannya datanya itu tidak berlabel, tidak berlabel atau tidak memiliki ground truth. Oke, untuk clustering merupakan salah satu teknik untuk eksplorasi dan analisis data yang most frequently used ya, paling banyak digunakan untuk mendapatkan pola dari struktur data. Jadi di sini kita gunakan clustering untuk mendapatkan gambaran umum dari data. Nah, clustering dapat dianalogikan sebagai task untuk mengidentifikasi subkelompok dalam data, sehingga nanti data-datanya akan terkelompok ya, membentuk subgroup atau membentuk cluster, di mana nanti setiap cluster ini akan yang dalam satu kelompok ini akan memiliki kemiripan ya, atau kita sebut sebagai very similar di sini. Nah, nanti yang berbeda kelompok ini sangat berbeda. Ya, jadi kita berusaha membuat subgroup atau membuat cluster atau membuat kelompok di mana nanti tiap kelompok memiliki data yang termasuk dalam tiap kelompok ini memiliki kemiripan yang tinggi, sedangkan data yang berbeda kelompok itu memiliki perbedaan yang jauh. Jadi kita sebut nanti ada intercluster dan intracluster. Untuk
mengelompokkan data ini ya, kita gunakan pengukuran similarity measure atau distance measure ya. Jadi kita mengukur kemiripan antar data point di sini. Nah, ini bisa menggunakan pengukuran similaritas apa saja. Bisa menggunakan Euclidean based distance, correlation based distance, dan sebagainya. Oke, kemudian decision untuk ukuran dari similaritas ini dapat ditentukan dengan jumlah sentroid di setiap grup dan jaraknya. Jarak dari sentroid adalah titik pusat data ya. Nah, nanti kita tentukan similaritas yang masih masuk dalam satu cluster itu distance-nya seberapa gitu dibanding dengan sentroidnya. Kemudian analisis clustering ini dapat dilakukan berdasarkan fitur yang telah ditentukan untuk menemukan subgroup berdasarkan fitur atau berdasarkan sampel. Ini bisa berdasarkan fitur yang ada di sampel atau berdasarkan sampel. Oke, untuk contoh aplikasi clustering ini dapat kita gunakan dalam berbagai macam task ya, berbagai macam aplikasi. Nah, contohnya digunakan untuk recommendation engine ya, untuk sistem rekomendasi. Kemudian market segmentation, jadi misal di sini kita punya pembeli gitu ya, kemudian kita mau mensegmentkan pembeli itu menjadi beberapa kelompok ya, misal ada pembeli yang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan mungkin nanti ada beberapa pembeli yang masuk ke outlier seperti itu. Kemudian social network analysis ya. Nah, misal kita mau menganalisis dari topik dari Twitter ya terkait dengan COVID. Nah, di sini kita analisis terkait dengan cuitan itu masuk ke kelompok apa saja gitu. Jadi kita bisa mengkelompokkan misal cuitan terkait dengan pemerintah, kemudian terkait dengan kluster COVID, terkait dengan media, terkait dengan Jakarta, dan sebagainya. Kemudian market segmentation, search result grouping, ini search result grouping ya. Yang ini tadi market segmentation. Kemudian medical imaging, nah ini juga bisa kita gunakan ya. Misal kita mau menentukan bagian ya, ini mirip. Ini segmentasi ya, jadi kita membuat menandai ya mana ini misal bagian yang terkena tumor dan mana yang tidak. Mirip seperti yang di atas, image segmentation, kita buat segmentasi mana yang merupakan hewan ya, ini diwarnai dengan biru, dan mana yang berupa background ya, mana yang objek, mana yang background. Nah, ini background, kemudian ini objek. Dan seterusnya, ini anomaly detection ya, ini tadi ya, misal ada yang sebagai cluster, ada yang membentuk cluster, tapi ada yang di luar. Nah, di luarnya adalah outlier, jadi kita bisa detect sebagai anomali. Nah, kira-kira ini untuk aplikasi yang bisa kita gunakan untuk cluster. Oke. Nah, secara umum, clustering ini nanti akan digunakan ketika kita mempunyai dataset yang tidak terstruktur dan sangat besar. Nah, dengan membuat cluster ini dapat memberikan quick answer ya, jadi bisa memberikan jawaban yang cepat atau gambaran yang cepat terkait dengan data kita tadi, yang datanya besar dan tidak terstruktur tadi. Jadi dengan clustering itu memudahkan kita mendapatkan gambaran umum data dengan mengorganisasinya secara otomatis ya, jangan mengorganisasi secara otomatis.
Kemudian clustering juga bisa kita gunakan ketika jumlah dari kelas di dataset ini kita belum tahu mau dibagi menjadi berapa kelompok gitu ya. Nah, clustering bisa kita gunakan sebagai langkah awal untuk data preparation. Sehingga kita bisa mengetahui bisa menjawab ya pertanyaan terkait dataset tersebut terkait jumlah kelas atau jumlah kelompok dalam dataset tersebut. Kemudian kita gunakan ketika manual labeling atau proses anotasi itu memerlukan resource yang besar. Oke, jadi daripada kita melakukan anotasi atau labeling dan waktu klasifikasi ya, sehingga waktunya akan banyak itu ya untuk anotasi dan untuk klasifikasi, kita dapat menggunakan clustering untuk mendapatkan gambaran umum datanya saja. Kemudian ini looking for data anomalies ya, tadi untuk mencari anomali data ya atau outlier ya, karena clustering algorithm itu sensitif terhadap outlier data, jadi kita bisa menggunakan algoritma clustering yang bisa memunculkan ya atau memperlihatkan outlier data sehingga nanti kita bisa mendapatkan data yang anomali. Oke, jadi ketika kita bisa memahami data anomali, ini membantu mengoptimisasi data collection dan hasilnya nanti akan lebih akurat. Nah, jadi ketika kita menemui 4 hal ini ya, ini kita bisa gunakan clustering utamanya untuk mendapatkan gambaran umum dari data yang kita punya. Oke, untuk proses clustering ini secara umum kita lakukan dengan menghitung distance dengan suatu measuring distance atau density. Jadi kita bisa menggunakan berbagai persamaan ya, berbagai algoritma, berbagai rumus untuk menghitung jarak atau similaritas atau density. Nah, nanti dari hasil ini ya, nanti kita akan dapat menemukan grup atau kategori berdasarkan pattern yang sama. Oke, nah ini beberapa algoritma yang bisa kita gunakan ya, misal Euclidean distance, ini nanti menghitung dari sisi miringnya ini ya, menggunakan Pythagoras. Kemudian ada Manhattan distance, nah, kalau Manhattan dari sini ke sini ya. Kemudian ada Minkowski, kemarin sudah dibahas ya Minkowski ini. Nanti bisa jadi Euclidean dan Manhattan. Kemudian bisa juga menggunakan Hamming distance. Nah, ini Hamming distance ini tinggal dilihat kalau nilai X dan Y sama diberi nilai 0 ya. Kalau X dan Y tidak sama diberi nilai 1. Jadi ini nanti jika ada perbedaan antara dua data nanti akan distance-nya akan bertambah itu. Oke, ini ada pengukuran distance untuk clustering ya. Jadi kita bisa mengukur berdasarkan distance atau jarak atau berdasarkan similaritas antara beberapa pasang data yang mau diobservasi. The result of this calculation is known as the similarity or distance matrix. Oke, jadi hasil dari perhitungan ini ya disebut sebagai dissimilarity atau matriks jarak ya. Jadi ini menunjukkan jarak atau perbedaan antar dua data. Oke, ini tadi ya bisa menggunakan Euclidean distance, bisa menggunakan Manhattan distance. Di mana nanti X dan Y ini adalah dua vektor yang dibandingkan. Jadi kita biasanya membandingkan sentroid dengan titik-titik di sekitar sentroid. Nah, untuk sentroidnya nanti dipilih dulu, salah satu secara random. Jika jarak jarak sentroid dengan titik ini masih memenuhi batas tadi, nanti akan dimasukkan dalam satu klaster. Tapi jika tidak ya berarti
beda cluster gitu ya. Oke, ini perhitungan distance lain ya, atau dissimilarity lain bisa menggunakan correlation based distance yang biasanya digunakan untuk analisis data gene expression. Oke, ini bisa menggunakan persamaan ini atau Spearman correlation distance. Jadi banyak ya untuk pengukuran distance-nya bisa menggunakan berbagai macam. Oke, ini contoh penggunaan Euclidean distance ya. Kalau Euclidean distance kan tadi dari sisi miringnya ya. Oke, jadi nanti dilihat perbandingan selisih dari X dan Y, ini selisih dari X, kemudian ini selisih dari Y, kemudian dikuadratkan, kemudian ini dijumlahkan, kemudian akar ya, 6. Jadi distance-nya nanti 6,3. Oke, atau bisa menggunakan Manhattan. Manhattan nanti dihitungnya dari jaraknya yang dilalui ya, jadi selisih di sini dan selisih di sini. Oke, ini selisih untuk X, ini selisih untuk Y. Nah, kemudian diberi absolut, kemudian dijumlahkan, hasilnya 8. Oke, kemudian untuk tipe clustering ini terbagi menjadi 2 ya, ada hard clustering dan soft clustering. Untuk hard clustering ini lebih umum dan lebih mudah dilakukan, di mana nanti hasilnya setiap node atau setiap titik akan merujuk ke satu cluster saja. Ya, jadi nanti untuk clusternya setiap data itu hanya punya satu cluster saja, seperti ini ya. Jadi dia mutually eksklusif. Sedangkan untuk soft clustering, setiap node itu bisa masuk ke beberapa cluster. Nah, nanti ada fractional degree ya, atau ada tingkat level keanggotaan gitu, semacam persentase atau bobot keanggotaan untuk setiap member ya, untuk setiap cluster, Oke, nah untuk soft clustering ini cocok jika untuk hierarchical application ya. Jadi yang aplikasi yang membutuhkan clustering ya, membutuhkan hierarki, aplikasi clustering yang membentuk suatu hierarki. Oke, jadi ini gambarannya ya, cluster 1, 2, 3, untuk data 1 itu hanya di cluster 1, 2 hanya di cluster 1, 3 hanya di cluster 2, 4 hanya di cluster 2, kemudian 5 di cluster 1 dan 3, 6 di cluster 3, 7 di cluster 2 dan 3. Oke, kemudian untuk algoritma clustering ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan clustering, di mana ketiga metode ini punya karakteristik yang berbeda. Nah, yang pertama adalah positioning based method. Kemudian yang kedua ada hierarchical clustering, dan yang ketiga density based method ya. Oke, untuk yang pertama, positioning based clustering, karakteristiknya adalah dia akan membentuk cluster yang mutually eksklusif. Jadi satu data nanti hanya masuk ke satu cluster saja. Dan bentuknya adalah spherical shape ya. Jadi bentuknya lingkaran gitu ya. Kemudian untuk positioning based clustering ini tergantung dengan ukuran jaraknya atau ukuran similaritasnya. Kemudian dapat menggunakan mean atau rata-rata untuk represent cluster,
Kemudian metode ini akan efektif digunakan untuk data yang kecil hingga medium, dataset yang kecil hingga medium. Oke, salah satu contoh partitioning based method ini adalah K-means ya, atau bisa juga fuzzy K-means ya. Jadi bisa menggunakan tambahkan fuzzy ya untuk clustering. Kemudian yang kedua ada hierarchical method. Nah, di sini clustering akan membentuk suatu dekomposisi hierarchical. Kemudian kekurangannya tidak dapat membetulkan jika terjadi kesalahan ketika melakukan merge atau split. Jadi untuk yang hierarchical ini ada dua pendekatan ya, ada aglomeratif dan divisif. Nah, untuk aglomeratif itu nanti akan melakukan merge. Dia akan menggabungkan beberapa titik yang dekat ya menjadi satu cluster. Sedangkan untuk divisif dia akan melakukan split. Jadi dari satu cluster yang besar itu nanti akan di-split sehingga menjadi satu data ya. Jadi menjadi satu data. Kemudian untuk hierarchical bisa menggabungkan teknik lain seperti microclustering atau linkage object yang lain. Kemudian yang ketiga, density based method. Nah, untuk density based method ini kelebihannya ya, dia bisa menemukan membuat ya cluster yang bentuknya itu tidak bentuknya sembarang ya, atau bentuknya abstrak gitu. Kalau yang sebelumnya, yang positioning, ini kan bentuknya harus lingkaran ya. Nah, yang density base ini bisa untuk yang lain. Untuk yang density base ini nanti dia akan membentuk cluster berdasarkan kelompok yang dense, ya. Nanti akan dipisahkan dengan region ya atau area yang low density. Nah, dense ini artinya rapat ya, artinya banyak data gitu, banyak data di area situ. Oke, jadi misal kita punya data di sini ya. Nah, terus ada data di sini. Nah, di sini akan bentuk cluster. Nah, di sini juga. Oke, jadi di sini akan bentuk cluster. Ini akan bentuk cluster. Nah, sehingga kita sebut di sini adalah dense region. Jadi area yang dense. Sini juga dense region. Ini dipisahkan dengan area yang density-nya rendah atau low density. Low density region. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan cluster density adalah setiap titik di data ini harus memiliki minimum number ya, jumlah data minimum within its neighborhood. Jadi misal kita set bahwa minimum number of point ya, minimum number of point-nya kita set 5. Nah, yang dimaksud cluster density ini adalah kondisi di mana setiap titik di sini punya tetangga yang dekat itu minimum ada 5. Kalau iya, berarti dia masuk ke cluster density. Nah, kalau tidak, berarti dia yang masuk yang low density region. Kemudian kelebihan lain dari density based method ini, dia bisa memfilter outlier. Jadi nanti kalau ada data di sini ya, ini dianggapnya sebagai outlier, bukan masuk ke salah satu kelompok tertentu. Tapi kalau yang positioning method, nanti dia kalau ada data ya, data lain gitu ya, data di luar gitu, itu dipaksa untuk masuk ke salah satu cluster, entah di sini atau di sini. Itu kalau yang positioning. Tapi kalau yang density, dia bisa mengenerate satu titik ya, ini bukan masuk ke salah satu cluster apapun, tapi dia merupakan outlier.
Oke, untuk density based method ini salah satu contoh algoritmanya adalah DB-scan ya. Nanti kita akan bahas. Nah, nanti kita akan bahas untuk K-means, aglomeratif dan juga DB-scan. Oke, mungkin sebelum ke detail dari algoritma, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ke salah satu contoh dari algoritma persistent breast clustering, yaitu K-means algorithm. Oke, untuk K-means algorithm ini merupakan algoritma salah satu ya algoritma clustering yang iteratif. Jadi artinya prosesnya nanti akan berulang, ya, akan iteratif. Di setiap langkahnya dia akan mencoba untuk mempartisi suatu dataset hingga menjadi subgroup yang non-overlapping ya. Jadi akan membagi menjadi cluster yang tidak overlap tadi. Satu data hanya masuk ke satu cluster. Oke. Untuk K-means, kita harus mendefinisikan dulu K-nya. Ya. K di sini adalah jumlah cluster. Atau jumlah grup, ya, atau jumlah subgroup. Nah, nanti setiap data point akan masuk ke satu grup saja. Ya, mutually eksklusif tadi. Untuk K-means, dia akan meng-assign suatu data point ke cluster, di mana nanti sum of the square distance ya, jadi kuadrat dari jarak antara titik data dan center of the cluster atau centroid itu minimal atau paling jaraknya itu kecil ya. Nah, untuk center of cluster ini kita bisa menggunakan rata-rata dari seluruh data point dalam cluster tersebut. Oke, semakin sedikit variasi yang kita miliki dalam cluster, nanti semakin homogen atau semakin sama data point di dalam satu cluster. Oke, ini contohnya untuk K-means ya. Jadi kita akan menggunakan, jadi kita akan menghitung kuadrat jarak ya, jarak dari XI. X ini adalah data point yang masuk ke suatu cluster, kemudian mu K ini adalah mean value atau centroid tadi, mean value of the point assigned to cluster. Oke. Nah, kalau kita lihat dari gambar sebelah kanan ya, di sini kita mau mengelompokkan data ke 3 cluster. Oke. Nah, yang pertama kita pilih dulu mean of clusternya atau kita pilih centroidnya. Nah, kemudian centroid ini nanti secara random ya, ditentukan secara random. Kemudian dari centroid ini nanti dia akan mencari data yang terdekat ya, data yang terdekat dengan centroid ini nanti akan masuk ke cluster tersebut. Kemudian nanti di iterasi selanjutnya ya, di step selanjutnya X-nya ini akan dipindah gitu, akan digeser. Ya, akan mengalami pergeseran dan kemudian nanti datanya di assign lagi ke kelas atau ke cluster yang sama dengan centroid tersebut dan seterusnya.
dilakukan seperti itu. Jadi dipindah, kemudian assign lagi, pindah, assign lagi, pindah, assign lagi. Dilakukan terus hingga ketika pindah sudah tidak ada data yang berubah centroid, berubah klasternya. Oke, jadi ini kan misal yang merah biru kan masih di sini ya, hijau awalnya dari sini. Gitu. Nah, kemudian ini dipindah ke titik tengah ya, dipindah ke titik tengah dari klaster, kemudian diupdate lagi titiknya, kemudian dipindah ke titik tengah klaster lagi, diupdate lagi, dan seterusnya. Nah, ini nanti hasil akhirnya di sini ya, jadi ada 3 klaster. Oke, ini ilustrasinya untuk jumlah K, ini akan berpengaruh terhadap jumlah. Ini K adalah jumlah klaster ya yang mau kita bentuk. Nah, K ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kita mengelompokkan datanya. Oke, misal kita start dari nilai K1, nah ini worst case scenario, berarti tidak ada variasi ya di sini. Jadi semuanya masuk ke satu klaster. Kemudian kalau kita buat K-nya 2, oke, nanti akan jadi 2 kelompok. Ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Sudah ada variasi. Kemudian kalau kita buat K-nya 3, ini lebih baik lagi. Ada 3 variasi. Kemudian 4 ya. Kalau K-nya 4, total variasi within each cluster is less than when K sama dengan 3. Nah, kalau K-nya 4 ini variasinya lebih sedikit ya daripada K sama dengan 3, karena ini cuma ada 2 kelompok, ada 2 data di dalam cluster ini. Jadi variasinya makin dikit. Oke, jadi mungkin dari ilustrasi tadi yang lebih baik yang 3 tadi ya, variasinya cukup banyak dan dalam satu klaster itu juga ada cukup banyak atau cukup ada beberapa data itu. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan elbow plot ya. Elbow plot ini dapat kita gunakan untuk menemukan K yang tepat. Nah, ini bisa kita gunakan gambarannya ya, grafiknya. Di bawah ini adalah jumlah klaster. Kemudian di sini adalah reduction variation tadi. Nah, kita cari di mana titik yang membentuk sudut atau membentuk semacam bahu ya atau elbow tadi. Nah, ini yang paling signifikan kan yang di 3 ya. Yang di 4 ini lumayan. Nah, jadi jika kita plot the reduction invariance per value of K, there is a reduction invariance with K sama dengan 3. But after that, the variation doesn't go down as quickly. Oke, jadi yang membentuk bahu ya, yang berdasarkan reduction variation yang pas itu pas di 3. Berarti kita bisa simpulkan jumlah klaster yang baik digunakan ini 3. Oke, ini langkah-langkah dari K-means. Kalau tadi kita slow motion, kita bedah di tiap step-nya. Oke, jadi kita punya data, ya, ini digambarkan dalam scatter plot. Kemudian kita pilih jumlah cluster yang mau kita buat. Ya, misal kita mau membuat K-nya itu 2. Jadi nanti akan ada 2 cluster atau 2 kelompok. Kemudian kita pilih satu titik secara random. Titik ini akan menjadi centroid atau center dari setiap cluster. Nah, setelah kita menemukan titik ini, menentukan titik ini secara random, kita punya 2 ya, merah dan biru sebagai centroid. Untuk penentuan ini secara random tidak menjadi masalah ya, karena nanti
di setiap langkahnya, di setiap iterasinya nanti dia akan berubah gitu. Posisi dari centroid ini akan bergeser itu, sehingga menemukan solusi yang optimal. Oke, di sini yang merah itu klaster 1, biru klaster 2. Nah, nanti selanjutnya kita gunakan pengukuran jarak untuk menghitung jarak dari suatu titik data ke klaster. Nah, nanti berdasarkan pengukuran ini ya, kita ukur dari titik ini ke merah dan titik ini ke biru. Nanti yang lebih dekat berarti dia masuk ke klaster itu. Oke. Nah, jadi dari dataset yang kita punya, kita dapat titik yang paling dekat ya. Dengan merah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6. Kemudian yang sisanya titik yang dekat ke biru. Oke, kemudian di iterasi selanjutnya kita geser centroidnya kita geser ke center of the cluster biasanya ya. Jadi ini klasternya kan di sini ya. Nah, posisi centroid ini kan belum center ya. Terus digeser sedikit gitu ke sini. Nah, digeser ke sini biar supaya dia pas di tengah dari klaster tersebut. Oke, jadi ini nanti akan digeser. Kemudian nanti kita hitung lagi jaraknya. Ya, kita hitung lagi jaraknya dan seterusnya. Sampai nanti datanya sudah tidak berubah lagi. Jadi if there is still data that has changed group atau moving cluster, return to step 4. Jadi kalau masih ada data ini masih berpindah itu, kelas atau klasternya itu masih berpindah dari merah ke biru atau dari biru ke merah, itu kita ulangi lagi langkah 4. Tapi jika tidak, maka hasil ini sudah consider sudah baik ya. Jadi nanti iterasinya akan berhenti ketika sudah tidak ada lagi perpindahan. Sudah tidak ada lagi perpindahan ke klaster yang lain gitu. Oke, ini untuk algoritma K-means ya. Oke, nah dari penjelasan tadi dapat dianalisis bahwa yang faktor krusial di sini adalah bagaimana kita bisa menentukan jumlah klaster atau nilai K. Karena hasil clustering itu akan sangat berpengaruh dari jumlah klasternya tadi. Jika terlalu sedikit, misal K-nya 2, maka cluster division menjadi cepat, tapi mungkin bisa menyembunyikan informasi ya. Jadi ada hidden information yang tidak bisa di-reveal gitu, tidak bisa didapatkan. Tapi jika K-nya banyak, berarti jumlah clusternya juga banyak, sehingga kita juga kesulitan untuk menganalisis atau memilih decision support dari hasil cluster tersebut. Nah, untuk menanggulangi ini, kita bisa menggunakan suatu optimization function yang kita tambahkan untuk memilih jumlah cluster secara tepat. Di sini kita bisa menggunakan elbow method yang ditambah dengan matriks WCSS ya, jadi within cluster sum of square. Jadi kita bisa tambahkan metrik ini dan kita gunakan elbow method untuk menentukan yang tepat yang mana jumlah K-nya. Nah, untuk metrik ini nanti akan menghitung sum of the square of each distance ya. Jadi jumlah kuadrat
dari setiap jarak dari setiap titik ke setiap klaster. Ya, jadi menghitung jumlah kuadrat jarak dari setiap titik di setiap klaster. Oke. Nah, ini persamaannya ya. Jadi di sini ada jarak antara D ini adalah titik tadi, C adalah cluster centroid, D adalah data point ya di setiap cluster. Ini kita hitung jaraknya. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ini untuk dilakukan untuk setiap cluster. Kemudian nanti di setiap cluster kita jumlahkan lagi. Oke, jadi kita misal menghitung nih untuk cluster 1. Kemudian ini ditambahkan dengan klaster 2, ditambahkan dengan klaster 3, dan seterusnya. Nah, kemudian hasil ini ya, nanti kita akan lakukan perbandingan dengan menggunakan elbow plot tadi. Nah, ini ya. Jadi yang sebelah sini, ini adalah metrik WCSS, kemudian yang ada jumlah klaster ya. Oke, nah dari sini ya, semakin kecil nilai skor WCSS ini akan semakin baik. X adalah jumlah klaster, Y adalah metrik skor ya dari WCSS. Kemudian di sini kita bisa lihat bagian yang membentuk elbow itu adalah nilai K yang paling baik. Oke, jadi ketika K1, nah ini WCSS-nya tinggi, kemudian berkurang. Kemudian di sini sudah konvergensinya sudah tidak berkurang secara signifikan. Nah, yang membentuk elbow itu kondisinya di sini ya, di 3 dan di 5. Jadi yang membentuk semacam bahu gitu. Oke. Jadi kita bisa anggap yang baik nanti antara di klaster yang 3 atau 5. Oke, kemudian ini contoh case tadi dari K-means ya. Di case ini kita akan apply metode K-means untuk real problem. Misal di sini kita mau menganalisis store customer data, jadi data customer di suatu toko. Kemudian kita mempunyai customer dan kita mau mengklasterkan atau mensegmentasikan customer tersebut. Nah, misal nanti keperluannya untuk memperkuat marketing atau strategi untuk melakukan penawaran gitu ya ke dalam customer setelah kita lakukan customer segmentation dengan clustering. Oke, misal di sini ada data pengunjung mall.csv. Nah, ini kita bisa gunakan beberapa fitur ya. Ada jenis kelamin, kemudian usaha, kemudian pendapatan, dan juga rate pengeluaran. Oke. Nah, sebelum kita lakukan clustering, misal kita buat optimisasi tadi dulu ya, kita tentukan jumlah cluster yang tepat. Nah, di sini kita bisa menggunakan elbow method ya. Oke. Dan metrik WCSS ini. Kita coba untuk I-nya itu dari 1 hingga 10. Nah, nanti kita buat plot ya. Nah, hasilnya ternyata yang membentuk elbow itu ada di 3 atau ada di 5. Oke, sehingga dari sini kita bisa buat ya proses clusteringnya menggunakan algoritma dari skitlearn menggunakan K-means. Ya, kita tinggal import saja from skitlearn.cluster import K-means.
Kemudian jumlah klasternya misal di sini 5. Nah, inisialnya ini bisa menggunakan, misal di sini kami plus, random state-nya di set 42. Kemudian langsung saja di sini nanti kita punya y k-means, k-means.fitPredict.x, x adalah datanya tadi. Nah, ini menjadi 5 kelas ya, sehingga nanti untuk kelasnya dari 0 sampai 4. Oke, misal kita buat visualisasinya agar lebih terlihat. Nah, ini dari data yang kita punya ya, berdasarkan salary dan juga expense rate ya, jadi berdasarkan pendapatan dan pengeluaran, kita klasterkan customer-nya menjadi 5 kelompok. Ini hasilnya. Yang kuning ini adalah centroid di setiap kelompok ya, setiap kelompok. Atau bisa juga jadi 3 kelompok misal, 3 kelompok, jadi cuma kelasnya dari 0 sampai 2 ya. Nah, ini kalau 3 kelompok alat disegmentasi seperti ini. Oke, ini 1, 2, 3. Oke ya, jadi untuk hasilnya, untuk case study ini kita bisa gunakan 3 atau 5 ya, untuk jumlah K-nya. Bisa kita tentukan 3 atau 5. Tapi mungkin yang lebih appropriate yang 5 kali ya, dibanding yang 3. Nah, ini hasilnya. Kalau yang 3 seperti ini, kalau yang 5 yang di sebelah kanan. Nah, dari sini nanti kita bisa menganalisis lebih lanjut ya. Mungkin tadi menentukan strategi untuk melakukan marketing atau publikasi gitu ya. Mungkin penawaran ke customer yang ada. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Hmm. Oke, saya lanjutkan ya ke metode yang kedua.
menggunakan hierarchical clustering. Jadi untuk metode ini sering diasosiasikan dengan kita sekaligus membuat heat map, ya, heat map dan juga dendrogram. Oke, yang di sebelah kiri itu adalah contoh heat map, sebelah kanan contoh gambaran dendrogram. Untuk heat map yang sebelah kiri itu contoh di aplikasi untuk analisis gene expression. Jadi di sini kolom merepresentasikan sampel, kemudian baris merepresentasikan gen gitu ya, gen yang berbeda. Nah, untuk hierarchical clustering ini akan melakukan pengurutan berdasarkan baris dan kolom ya, berdasarkan similaritasnya. Sehingga kita bisa melihat korelasi dari data untuk keperluan analisis gene expression. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi untuk hierarchical clustering ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Ada aglomeratif dan ada divisif. Untuk aglomeratif clustering disebut juga dengan pendekatan bottom up approach, di mana dia akan mengkombinasikan data ke dalam grup, ya, dalam kelompok berdasarkan pengukuran similaritasnya. Kemudian akan menggunakan suatu cara ya untuk menentukan bahwa sampel ini sama atau tidak ya, tadi berdasarkan similaritasnya atau berdasarkan distance-nya. And further narrowing down to the amount of data. Nah, kemudian nanti akan mengelompokkan data tersebut sehingga nanti akan mendapatkan jumlah data yang lebih sedikit ya, sudah dikelompokkan gitu menjadi satu. Oke, ini pendekatan bottom up. Jadi dari banyak klaster atau kita berangkat dari banyaknya data ya, nanti akan menjadi jumlah data yang lebih sedikit, menjadi klaster yang lebih sedikit. Oke, misal kita berangkat dari suatu spesies gitu ya, suatu apa ya, spesies ya. Spesies ini misal di anjing, kucing itu masih ada banyak rasnya ya. Misal anjing ini ada poodle, ada pug dan sebagainya. Kucing ada Persia, Angora, kemudian kucing Sphinx dan sebagainya gitu. Nah, nanti masuk ke kelompok anjing, kelompok kucing, kemudian nanti masuk ke sebelum mamalia ini mungkin ada mungkin mamalia yang peliharaan gitu ya, peliharaan atau mamalia yang tinggal di hutan atau mamalia yang tinggal di laut dan sebagainya. Ini bisa dikelompokkan lagi ya, masih bisa. Kemudian baru ke mamalia, kemudian baru ke satu klaster ya, baru ke satu klaster yaitu klaster hewan. Jadi untuk aglomeratif itu bottom up ya, dari data ke satu klaster. Ini juga disebut sebagai induksi ya, pendekatannya dengan induction. Nah, untuk divisif itu kebalikannya. Ya, jadi pendekatannya top down. Jadi dari satu klaster yang besar, kemudian nanti akan dibagi menjadi 2, 3, 4, dan seterusnya. 2, 3, 4, 5, dan banyak klaster. Oke, misal di sini kebalikannya ya, jadi ini dari kiri ke kanan. Ini contohnya macam-macam dinosaurus ya. Oke, nah untuk prosesnya berarti yang aglomeratif ini karena dia dari satu data ke satu klaster, prosesnya adalah merge. Jadi dia mengelompokkan, menggabungkan beberapa data menjadi satu klaster. Sedangkan untuk yang divisif, prosesnya adalah split.
Oke. Oke, kita akan bahas salah satu tipe hierarchical clustering untuk aglomeratif ya. Jadi dengan pendekatan merging. Oke, diketahui dengan bottom up approach, kemudian akan melakukan pengelompokan data dari cluster yang kecil ya, yang artinya dalam satu cluster tuh datanya masih sedikit ya. Jadi datanya mulai dari satu gitu ya. Kemudian dikelompokkan menjadi satu cluster yang besar. Satu cluster yang besar tapi datanya banyak gitu. Oke, ini pendekatnya ke atas ya. Jadi dari animal ke setiap jenis hewan ya, ke hewan nih, ke cluster hewan. Oke, untuk langkah-langkah dari hierarchical clustering method menggunakan aglomeratif, jadi kita punya data point. Setiap data ini kita anggap sebagai satu cluster. Jadi jika kita punya n data, berarti kita punya n cluster. Misalkan di sini punya 500 data, berarti punya 500 cluster. Kemudian cari 2 titik atau 2 cluster yang dekat satu sama lain untuk digabungkan menjadi satu cluster. Sehingga nanti jumlah clusternya akan lebih sedikit dibanding yang sebelumnya ya. Jadi dari 500, mungkin kalau setiap 2 data digabungkan, sekarang kita cuma punya 250. Kemudian find two more cluster, ya dicari lagi 2 cluster yang dekat untuk digabungkan. Nah, ini termasuk cluster yang baru dibuat tadi di langkah kedua. Jika cluster tersebut merupakan cluster yang terdekat dengan cluster lain. Dan buat 2 cluster ini menjadi satu cluster lagi. Sehingga kita nanti punya n-2 cluster. Nah, ini kita ulangi terus langkah ketiga hingga kita punya satu cluster saja, satu cluster yang besar saja. Oke, ini prosesnya ya untuk aglomeratif. Misal kita punya 6 data, jadi kita punya 6 cluster. Nah, kita akan gunakan pengukuran jarak ya, misal di sini menggunakan Euclidean distance. Oke, pertama kita temukan 2 data yang terdekat ya. Di sini adalah X2 dan X3. Nah, ini kita gabungkan menjadi satu cluster. Selanjutnya, 2 data terdekat lain adalah X4 dan X5. Kita gabungkan menjadi satu cluster. Nah, kemudian kita sekarang punya 4 cluster ya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, kita gabungkan di sini ada X6 yang dekat dengan cluster gabungan X4 dan X5. Jadi kita gabungkan menjadi satu cluster. Sehingga kita punya 3 cluster. Kemudian X1 digabungkan dengan cluster gabungan X2 dan X3 ya. Jadi kita sekarang punya 2 cluster. Dan yang terakhir kita gabungkan 2 cluster tadi menjadi satu cluster yang besar. Oke, nah ini hasil akhirnya untuk clustering seperti itu. Oke, nah untuk optimisasi dari hierarchical clustering ini, kalau sebelumnya kita menggunakan elbow method, di hierarchical clustering ini kita menggunakan dendrogram. Jadi dendrogram merupakan suatu graf atau diagram yang menunjukkan proses bagaimana kita mengklasterkan data yang kita punya tadi, ya menggunakan hierarchical clustering. Pada dendrogram, X ini merupakan dataset kita, ya jadi cluster data tadi ya. Sedangkan untuk Y ini adalah Euclidean distance-nya. Jadi jaraknya ketika kita menggabungkan 2 cluster itu. Oke, jadi ini nanti bisa dibuat berdampingan ya. Antara yang ini cara membuat dendrogramnya ya. Oke, nanti kita awalnya kan tadi menggabungkan X2 dan X3. Nah, di sini distance-nya 0,5 ya, kita gabungkan.
Kemudian kita gabungkan 4 dan 5 di langkah selanjutnya. Kemudian kita gabungkan 4, 5, dan 6. Kemudian kita gabungkan 2, 3, dan 1. Kemudian yang terakhir kita gabungkan semuanya. Nah, ini dendrogramnya berhasil dibuat. Kemudian untuk menentukan berapa banyak jumlah cluster yang paling tepat, ya, yang most suitable dengan dataset yang dites, itu kita bisa analisis dari dendrogram tadi. Dengan menentukan line terpanjang dari dendrogram yang tidak not affected by cut or read can also be done with threshold value. Oke, jadi kita bisa menentukan dari garis terpanjang dari graf dendrogram yang tidak berefek ketika kita melakukan pemotongan, atau itu bisa kita tentukan dari suatu threshold value tertentu. Nah, ini misal kalau satu tidak, misal kita thresholdnya 1,5 gitu ya, jadi kita bisa kelompokkannya menjadi dua cluster gitu ya. Oke, kemudian kelebihan dan kekurangan dari hierarchical clustering. Nah, untuk hierarchical clustering itu bisa menunjukkan all possible linkage between cluster. Oke, jadi untuk penggabungan dua cluster itu kita bisa menggunakan beberapa skenario linkage ya, skenario penggabungan. Bisa menggunakan simple linkage, bisa menggunakan average linkage, bisa menggunakan complete linkage. Kalau simple linkage ini kita gabungkan dua cluster dari nilai yang jaraknya paling kecil gitu. Dari titik yang ada dalam cluster tersebut, ya, yang paling luar ini, yang paling luar, yang paling dekat ya, sehingga nanti jaraknya paling kecil. Kalau average ini kita ambil dari titik yang di tengah dari dua cluster. Kalau complete kita ambil dari yang paling jauh atau yang paling luar ini, yang jaraknya minimal. Nah, jadi kita bisa menggunakan beberapa skenario linkage ya. Ya, jadi ini dari titik terluar, paling luar, ini paling dalam, ini tengah-tengah. Kemudian kelebihannya memfasilitasi data understanding lebih baik. Kemudian tidak memerlukan menentukan jumlah cluster ya, dibanding K-means tadi kita tidak perlu menentukan jumlah clusternya, jadi kita bisa bisa memotong di salah satu bagian dendrogram sehingga kita bisa dapatkan jumlah clusternya gitu. Kemudian ada beberapa metode ya dalam hierarchical clustering. Metode untuk perhitungan jaraknya itu ada beberapa. Kemudian kekurangannya skalabilitas untuk data yang besar ya. Jadi kalau datanya besar seperti ini ya, akan sangat kompleks ya untuk clusteringnya dan memerlukan high cost ya untuk computing kalau datanya besar. Oke, nah ini dari data yang tadi, data customer tadi, kita coba lakukan customer segmentation menggunakan hierarchical clustering. Di sini kita gunakan juga dendrogram untuk menentukan jumlah cluster. Kita import dari library SkyPy ya, skypy.cluster.hierarchy as SCH. Nah, nanti kita gunakan, kita buat dendrogramnya, sch.dendrogram, kemudian sch.linkage, X, metodenya misal di sini menggunakan word.
Nah, nanti didapatkan hasilnya seperti yang sebelah kanan. Oke, jadi dari setiap customer ini nanti akan mendapatkan hingga mendapatkan satu klaster yang besar ya. Oke, bentar. This is the room. Oke, nah tadi dari code-nya line 13 sampai 16 komen untuk membuat dendrogram ya. Ini. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Oh ini. Ini untuk menambahkan title, kemudian label, dan juga untuk menampilkan plotnya. Kemudian dari hasil dendrogram ini ya kita bisa observe jumlah klaster yang tepat. Nah ini nanti kita bisa truncate vertical line dari sini. Oke, ini kalau 3 ya, atau di sini ya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi cari yang terpanjang gitu ya, yang lainnya terpanjang ini nanti bisa di truncate. Oke, nah dari sini antara 3 dan 5 ya. Kemudian kita gunakan agglomerative clustering untuk membuat klasternya. Jadi from skitlearn.cluster import agglomerative clustering. Kemudian HC hierarchical clustering, kemudian agglomerative clustering, and clusternya misal 3, kemudian affinity pengukuran jaraknya menggunakan Euclidean, linkage-nya menggunakan Ward metodenya. Kemudian nanti diprediksi. Ya, tadi selain ada single, kemudian complete, average, ada Ward juga ya untuk linkage-nya. Nanti bisa dicek di library Scikit-learn ada apa aja linkage-nya. Kemudian dari sini hasilnya ya akan divisualisasikan. Visualisasikan ke plot, scatter plot, nanti akan menghasilkan seperti yang di sebelah kanan. Ini untuk hanya klasternya 3 ya. Klasternya 3. Kemudian ini untuk yang klasternya 5. Oke. Yang klasternya 3 mungkin yang 2 ini sebenarnya belum kepake ya. Yang 2. Ini untuk yang klasternya 5. Hasilnya hampir sama ya dengan yang menggunakan metode K-means. Ya, cuma pendekatannya berbeda. Kalau ini optimisasinya pakai dendrogram, kemudian ini pakai agglomerative clustering. Untuk algoritmanya yang tadi menggunakan K-means, tapi hasilnya masih mirip-mirip. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Break 5 menit sebentar ya. Nanti kita lanjut. Baik, Bu. Lambat ya. Terus. Sampai tak pateni lho. Kok ya. Oh, besok kok sing gawe acara iki.
Kita lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Big big stay. Oke, ada ya. Kita lanjutkan ke algoritma terakhir, DB-scan. Oke, jadi untuk cluster ya, tadi untuk algoritma sebelumnya, untuk clusternya, membentuk bentuk yang lingkaran gitu ya, kata-kata ya, jadi bisa dibuat dalam lingkaran. Nah ini juga terusnya ya. Kalau bentuknya yang agak aneh ya, seperti yang database 2 ini kan ada yang mungkin ini masih bisa ya, masih bisa. Ini kita masih mirip-mirip lingkaran gitu. Tapi kalau yang bentuk yang lain gitu, bentuk yang lain misalnya yang ini yang juga udah agak aneh ya, yang database ini. Nah yang tidak lingkaran seperti ini, jika kita paksakan menggunakan algoritma sebelumnya, nanti mungkin akan ada beberapa data yang klasternya kurang tepat. Oke, sehingga kita bisa menggunakan algoritma lain seperti DB-scan ini. Jadi untuk DB-scan berbeda dengan sebelumnya. Jadi basicnya adalah dia memetakan mana area yang padat ya, area yang dense, artinya banyak data di situ, dan mana yang kurang, mana yang space-nya masih banyak. Jadi nanti dipetakan berdasarkan level densitasnya. Oke, nah dua teknik sebelumnya akan efisien jika digunakan dalam bentuk yang normal seperti database 1. Jadi bentuknya compact dan bisa dipisahkan dengan mudah itu, compact dan spherical shape. Nah, jika kita punya cluster yang bentuknya itu arbiter, ya, bentuknya tidak beraturan, atau kita perlu mendeteksi outlier di cluster, kita bisa menggunakan DB-scan. Ya, ini teknik clustering yang lebih tepat dibanding sebelumnya. Jadi pertama dia bisa mendeteksi bentuk yang tidak beraturan seperti yang di database 2 dan database 3 ini. Sekaligus dia bisa mendeteksi outlier. Kalau yang sebelumnya itu kita paksakan, ya misal ada data yang di luar seperti ini ya, itu kita paksakan masuk ke salah satu cluster tersebut tertentu. Tapi kalau di DB-scan yang menjadi outlier ya akan tetap outlier itu. Dia nggak akan masuk ke cluster apapun. Jadi keunggulannya ada dua ya, bisa membuat cluster yang bentuknya arbiter, dan yang kedua bisa mendeteksi outlier pada data. Oke, ini kalau kita bandingkan DB-scan dan K-means. Untuk K-means ya, di sebelah kiri dia akan mengelompokkan seluruh data ke cluster yang telah ditentukan. Jadi sesuai jumlahnya tadi ya, mau 3, mau 4, mau 5. Meskipun cluster ini tuh seharusnya tidak masuk ke grup tersebut.
dengan kata lain, K-means akan memaksa proses clustering untuk beberapa titik atau data yang sebenarnya tidak appropriate untuk dimasukkan dalam suatu cluster. Kemudian untuk DB-scan, untuk pengelompokan pengelompokan poin ya, pengelompokan data itu tidak masuk ke dalam cluster yang telah ditentukan sebelumnya, not predetermined, seperti the point that are not selected into kategori. Nah, ini bisa memisahkan ya titik yang memang seharusnya tidak masuk ke dalam suatu cluster itu menjadi outlier. Jadi kalau di sebelah kiri ini hasilnya nanti seperti ini ya, ada 3 cluster, kemudian yang outlier ini yang abu-abu akan dipaksa masuk ke salah satu cluster tertentu. Kalau dibiskan ya tetap menjadi outlier. Oke, untuk DB-scan singkatannya kepanjangannya adalah density based, jadi berdasarkan densitas level. Spatial clustering of application with noise. Ya, ini with noise artinya bisa mendeteksi outlier. Oke, jadi dia berdasarkan densitas ya, density based clustering. Algoritma ini bisa menemukan cluster dengan berbagai bentuk dan ukuran dari data yang besar ya, yang memuat noise dan outlier. Kemudian noise dalam DB-scan ini adalah suatu titik dengan densitas yang rendah, ya, density atau objek density yang rendah. Itu adalah noise atau outlier. Nah, prinsip ini akan digunakan untuk mengelompokkan data jika data tergantung nanti ya kedekatan dari dengan titik-titik dengan pada suatu kategori tertentu. Jadi nanti dilihat dari densitasnya ya. Kalau banyak titik itu dalam satu area itu nanti density levelnya tinggi, nanti akan dikelompokkan. Oke, dari DB-scan ini kita akan menggunakan 2 parameter, yaitu minimum points, dan yang kedua adalah epsilon atau radius. Oke, minimum point adalah jumlah titik, ya jumlah titik atau threshold yang akan dikelompokkan ke dalam suatu area yang ditetapkan apa ya? Jadi beberapa minimum jumlah data yang akan masuk ke dalam satu cluster ya, agar cluster tersebut bisa disebut sebagai satu cluster. Jadi titik yang akan minimum jumlah titik yang akan dikelompokkan dalam satu density. Kemudian ada epsilon atau radius adalah suatu pengukuran jarak radius yang digunakan untuk menemukan titik di sekeliling ya, titik yang ada di sekeliling titik tertentu. Nah, titik tertentu ini nanti adalah sentroidnya ya. Untuk kedua parameter ini can be applied properly ya, dapat diaplikasikan dengan 2 konsep, yaitu kita menggunakan konsep density reachability dan juga density connectivity. Untuk density reachability ini untuk menentukan yang masuk ke density ya, masuk ke densitas area itu ditentukan dengan menspesifikkan jumlah suatu titik yang dapat dicapai ya, dapat di reach dari titik yang lain jika lokasinya itu masih masuk dalam radius tertentu. Nah, jadi secara reachability kalau radiusnya itu masih memenuhi ya titik tersebut untuk masuk ke dalam suatu density area, nah nanti dia akan masuk. Kemudian connectivity ini adalah pendekatan ya dengan transitivity based chaining.
untuk menentukan apakah suatu titik yang lokasinya ada di klaster tertentu ya. Jadi nanti kita misalnya punya titik P dan Q, itu ternyata bisa terkoneksi dengan P ke R, R ke S, S ke T, dan T ke Q. Maka maka X ini adalah anggota dari Y, atau P ini adalah anggota dari Y. Jadi kalau ada secara transitive positioning ini masih tergapai ya, itu akan masuk ke cluster tersebut. Oke, nanti kita lihat contohnya. Nah, tadi di B-scan parameter ya, kita punya radius dan jumlah titik. Radius ini adalah radius untuk membuat area terdekat ya. Jadi kita set tertentu nilai radius ini. Jika nilai suatu titik ini masih dalam radius, masih dalam range radius, maka dia akan masuk ke density area. Nah, jadi kita punya titik di sini, kita punya radius di sini. Nah, yang masih titik-titik yang masih masuk ke area ini akan masuk ke density area. Kemudian parameter kedua adalah minimum point, jadi jumlah number of point, jumlah data, jumlah titik dari area tersebut. Nah, M ini akan menentukan jumlah titik minimum pada suatu area yang kita kategorisasikan sebagai suatu solid area atau density area. Misalkan jumlah titiknya ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Jadi ada 5 titik lain yang masih masuk dalam density area. Nah, ini berarti kita bisa anggap satu cluster. Oke, kemudian konsep reachability dan connectivity ya. Tadi untuk reachability, X ini secara langsung density reachable from Y. Jadi X ini kan masih dalam radiusnya ini R ya, epsilon atau R. Nah, ini di sini areanya ya. Karena X ini masih masuk jangkauan yang bisa di reach, yang bisa dicapai dari Y, berarti dia masuk ke area ini, masuk ke density area. Jadi secara reachability dia masih masuk. Nah, bisa juga dilihat dari connectivity-nya. Oke, misal di sini point X, titik X, ini density connected from point Y with regard to epsilon and min point if there is point O such as X and Y can be reached by density from O with regard to epsilon. Oke, jadi kita punya X dan Y ini masih masuk dalam satu cluster ya. Karena kalau kita lihat di sini ada O. Nah, O ini masih dari O ini radiusnya masih terjangkau ya. Sampai ke A, sampai ke B ini masih terjangkau. Nah, dari A itu masih terjangkau ke Y. Ya, karena dia di sini ya, jadi masih masuk ya ini. Dari B masih terjangkau ke X. Sehingga X dan Y ini density connectivity-nya masih tercapai juga. Ya, jadi kita bisa lihat dari masuk ke area density atau enggak dari R-nya, atau bisa juga secara connectivity seperti ini. Oke, kemudian untuk hasil dari clustering menggunakan DB-scan, nanti ada tiga jenis titik ya. Ada core ini adalah titik yang berperan sebagai centroid. Ya. Core ini merupakan suatu titik yang at least dia memiliki endpoint ya, endpoint in a distance n from itself. Oke, jadi dia bukan centroid ya ini, tapi dia merupakan titik yang memiliki setidaknya endpoint pada di dalam distance-nya, di dalam radiusnya ya, dari dirinya sendiri.
Jadi core point ini adalah titik yang dia memiliki tetangga, minimal tetangganya, misal M-nya di sini 3 gitu. Nah, dia minimal memiliki 3 tetangga di area ini yang masih masuk ke radiusnya. Ini masih masuk ke radiusnya ya. Nah, ini disebut dengan core point. Kemudian ada border point yang hitam. Border point ini adalah suatu titik yang at least dia memiliki satu core point at a distance of n. Kemudian ada juga noise atau outlier. Ini merupakan titik yang bukan merupakan core dan border point. Nah, dia memiliki less than m point ya, kurang dari m point dalam n distance, dalam jaraknya dari dirinya sendiri. Jadi tidak ada dia memiliki hanya sedikit gitu ya. Nah, ini misal di sini tuh hanya ini aja gitu. Padahal m point-nya ini kan tadi 3. Jadi tidak terpenuhi sehingga yang di sini jadi outlier. Nah, ini malah nggak ada ya misal. Ini mungkin dekat ke sini aja gitu. Jadi cuma satu aja, tidak memenuhi m point-nya, kurang dari m point. Oke, nah ini ilustrasinya, misal kita set epsilonnya 2, kemudian minimum poinnya 5. Kita punya data seperti ini. Oke, nah di sini misal kita pilih satu titik secara random yang merah ini. Kemudian dari merah ini kita coba kategorisasikan poin ya. Nah, pertama ini core point. Kemudian karena radiusnya R-nya 2 ya, kemudian M-nya 5 sehingga ada 6 poin termasuk titik tersebut. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berarti masuk ke core point. Kemudian repeat step 1 dan 2 until all point we have been categorized. Oke, jadi lanjut ke titik yang lain, misal lanjut ke sini ya. Oke, nah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 termasuk dirinya sendiri. Nah, minimum kan tadi 5. Oke, berarti ini masih core point. Lanjut ke sini. Oke, ini juga ada 7 ya core point. Lanjut ke sini. Oke, ini 6 core point ke sini. Oke. 5 core point. Jadi kita punya 5 core point ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Lainnya border. Oke, kemudian titik yang lain, titik ini ya. Nah, ini titiknya pas dilihat areanya nggak ada ya, nggak ada titik lain gitu. Sehingga kurang dari 5 ya. Sehingga ini masuk ke outlier atau noise. Ini juga nggak bisa masuk ke border. Kalau border tadi minimum harus ada satu core point ya, baru masuk border, ini nggak ada. Oke, kemudian yang ini pilih 1 ya, ini, nah ini yang core point, terusnya. Oke, kemudian ini masuk border point ya, next point is border point. Ini kan masih masuk ke core point ini ya. Ada satu core point ya, berarti di sini border point. Nah, dan seterusnya.
Nah, ini kita sudah dapat ya, yang merah ini core point, kemudian yang hitam border point, kemudian ini adalah outlier. Kemudian untuk menentukan jumlah klaster, kita bisa menggunakan we use a circle with a radius with the center point being the core point. Oke, jadi kita menggunakan lingkaran di dalam radius of R dengan center point menjadi core point-nya. Oke. Nah, di sini karena hanya ada satu ya, jadi ini klaster 1. Kemudian ini klaster 2 ya. Di sini ada banyak radius point range has more than one continuous core point. Ini secara transitif mereka semua bisa berhubungan ya satu sama lain dari setiap core point-nya ini. Oke, jadi dia masih masuk ke dalam satu klaster. Sehingga di case ini nanti kita akan mendapatkan 2 klaster dan ada satu data yang outlier. Oke, ini tadi untuk DB-scan ya. Jadi DB-scan ini nanti dia tadi memiliki beberapa kelebihan. Dapat punya kemampuan untuk mengkategorisasikan dataset yang bentuknya itu arbiter dan tidak selalu memiliki bentuk lingkaran. Kemudian bisa mendeteksi noise atau outlier, kemudian memiliki pattern intelligence jika di-compare dengan k-means, kemudian tidak tergantung pada initial form of cluster data. Jadi kita tidak perlu menentukan ya jumlah klaster di awal. Ini menentukan jumlah klasternya nanti di akhir, tergantung dari core point dan border point yang kita dapatkan. Kemudian untuk pemilihan nilai R dan minimum point itu masih debatable ya. Oke, the best practice of each individual and the existing dataset will be different. Jadi untuk setiap dataset akan memerlukan parameter R dan minimum point-nya akan berubah-ubah itu sesuai dengan dataset. Jadi tidak bisa kita jelaskan mana jumlah R dan minimum point yang paling baik itu. Jadi perlu ada cobaan, eksperimen di sini. Oke, kemudian ini contoh aplikasinya. Misalkan kita punya training dataset 750 volt training data point with appropriate label. Kemudian kita perform feature normalization in the data training process, kemudian gunakan DB-scan dari sklearn library. Oke, untuk DB-scan ada di sklearn.cluster, import DB-scan. Oke. Nah, ini misal kita generate sampel data ya, kemudian kita normalisasi. Proses training menggunakan DB-scan, kita bisa gunakan panggil ya DB-scan, kemudian misal kita set nilai epsilon 0,3 minimum sampel 10, lainnya menggunakan nilai default ya. Jadi ini epsilon atau R 0,3, ini M-nya 10. Kemudian kita gunakan data trainingnya. Oke, kemudian ini kita dapatkan ya core sample mass-nya. Ini kita buat array ya, core sample mass array kosong, dan P0 isinya 0 dari DB table. Oke, kemudian di sini kita petakan kalau DB core sample index-nya true, nanti dia akan masuk dia nilainya ke label. Kemudian di sini jumlah cluster di dalam label ignoring noise if present. Ini untuk pemetaan ya, mana yang masuk ke cluster, mana yang sebagai noise. Oke, kemudian ini nah ini untuk menilai clustering kita bisa menggunakan beberapa metrik evaluasi. Di sini contohnya ada homogeneity score, kemudian completeness score, kemudian F-measure score, kemudian ada adjusted random index,
adjusted mutual information, dan silhouette coefficient. Oke, ini beberapa matriks ya yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi hasil dari clustering. Oke, nah dari sini kemudian kita visualisasikan ya, kita plotkan untuk yang hitam nanti untuk noise-nya. Oke, kemudian di sini nanti akan ada yang kalau dia merupakan core point dan yang bukan core point ya. Oke. Nah, ini contoh hasilnya nanti. Yang core point nanti akan lebih besar ya. Marker size-nya 14, yang bukan 6. Oke, nah ini core point yang besar-besar ini. Nah, ini yang border point. Kemudian yang hitamnya outlier. Nah, ini nilai homogeneity, completeness, F-measure, kemudian adjusted range index, adjusted mutual information, dan juga silhouette coefficient. Ini matriks evaluasi yang bisa digunakan untuk clustering. Oke. Jadi di sini kita membentuk 3 cluster ya, dan mendapatkan 18 data yang merupakan noise atau outlier. Oke, ini contoh lain ya. Misal kalau bentuknya tadi kan masih spherical ya, masih ya bisa dalam bentuk lingkaran gitu. Kalau yang non-spherical data, nah ini misalnya kayak gini. Itu akan lebih baik ya kalau digunakan DB-Scan. Oke, ini bisa mendeteksi 2 cluster ya, untuk bisa membuat ya 2 cluster dengan baik. Kemudian ada yang masuk ke outlier juga. Nah, sedangkan kalau kita gunakan K-means, ya bisa dilihat nilai homogeneity-nya turun ya, completeness-nya turun. Kemudian silhouette coefficient-nya juga turun ya. Nah, dan hasilnya kalau dilihat, hasil clusteringnya ini tidak bisa terpetakan dengan baik ya, yang harusnya seperti ini. Jadi ada kelompok di sini dan di sini. Tapi kalau pakai K-means ternyata hasilnya jadi seperti ini. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa yang DB-Scan, kalau bentuknya yang bukan bisa dibuat cluster lingkaran, itu akan lebih baik jika menggunakan DB-Scan dibanding dengan K-means. Oke. Mungkin sampai ini materinya. Jadi kita tadi sudah bahas ada 3 metode ya untuk clustering. Ada K-means, kemudian ada hierarchical clustering, dan ada DB-Scan. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Oke. Oke, jadi nanti silahkan dilanjutkan tugas yang kemarin ya. Yang tugas 2, yang berkelompok.
Nanti ada untuk clustering dan ensemble learning. Yang problem 1 nanti bisa dilanjutkan. Nah, ini diminta untuk melakukan menggunakan 3 metode clustering yang berbeda dan nanti visualisasikan hasil pengelompokannya ya. Kemudian sebelum k-means nanti gunakan elbow method untuk mencari jumlah cluster. Kemudian untuk agglomerative clustering gunakan dendrogram untuk mencari jumlah cluster yang akan dibentuk. Kemudian di B-scan bisa mencoba menggunakan beberapa nilai radius dan mean point ya untuk membandingkan mana yang paling baik. Oke. Nah, ini analisisnya nanti bisa dianalisis dari hasil cluster dan juga dari metrik evaluasinya ya. Tadi bisa menggunakan beberapa metrik evaluasi yang ada di Skitlearn ya. Skitlearn untuk clustering. Metrik evaluation. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini ya. Skitlearn.metrics. Nih, clustering performance evaluation bisa menggunakan run index, kemudian mutual information based score, kemudian lagi focus mellow score dan sebagainya ya. Ini nanti bisa dipelajari. Ini homogeneity, completeness, dan efficacy. Dan seterusnya. Oke. Kemudian untuk kuliah pengganti ya, yang minggu depan, itu kan rencana di hari Sabtu ya. Rencana di hari Sabtu, tapi saya udah nabrak 3 acara di hari Sabtu ini. Jadi ada workshop MKA, terus ada ngajar di Pra-S2, dan nanti ada wawancara IUP juga. Sehingga nanti untuk kuliahnya tidak bisa di hari Sabtu. Jadi nanti diganti saja dengan rekan-rekan membuat video ya. Jadi membuat video yang mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas kelompok. Tidak perlu diedit videonya, jadi nanti cukup di-record saja, bisa menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, ya, di-record, kemudian nanti hasil recordnya bisa dimasukkan atau di-linkkan gitu ke Google Drive, yang dikumpulkan nanti untuk tugas kelompoknya. Bisa dipahami nggak? Jadi untuk kuliah yang hari Sabtu ini nanti diganti dengan pengumpulan video aja, video presentasi. Ini videonya nanti dimasukkan ke Google Drive yang dikumpulkan, atau dibuat link aja, link yang arah ke recordingnya. Mungkin itu ya. Jadi yang kuliah yang di Sabtu ini saya cancel, diganti dengan video aja. Oke, sehingga ini kuliah terakhir untuk pembelajaran mesin. Jadi nanti masih ada 2 tugas ya, berarti yang belum dikumpulkan. Yang pertama tugas study case, ini dikumpulkan Google Jupyter Notebook-nya aja atau Google Colab-nya saja. Tidak perlu membuat presentasi dan juga video. Sedangkan untuk yang group presentation ini nanti perlu membuat, ini yang untuk pemrosesan teks ya, kemarin tugasnya pemrosesan teks. Kemudian nanti dibuat presentasi dan videonya, dikumpulkan tanggal 10 Juni. Oke, mungkin itu ya untuk
untuk UAS nanti kita mulai dari materi setelah MIT. Jadi dari KNN, kemudian IPS, SVM, overfitting and regularization, ensemble learning, dan clustering. Dan juga text pattern recognition nih. Untuk UAS nanti sesuai dengan tanggal yang di semester, kemungkinan open book. Kemarin UTS-nya udah open book ya. Kemarin terbuka ya udah ya. Kemungkinan sama seperti UTS kemarin ya, buku terbuka dan boleh menggunakan kalkulator. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan dulu. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Mas. Untuk presentasi project akhirnya itu kita perlu buat PPT atau cuman presentasi codingannya saja ya, Bu? Buat PPT ya. Jadi kan ada, sebenarnya kemarin saya minta ada semacam latar belakang gitu ya. Nah, ini. Jadi yang ini bisa dimasukkan ke PPT ya. Kemudian nanti kalau mau menjelaskan, ini di PPT aja sih. Di PPT semua aja deh. Di PPT kemudian nanti kalau mau memperlihatkan kodenya ya ditunjukkan sekilas saja. Di akhir itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk kuliah kita hari ini. Oke, karena ini kuliah terakhir ya, saya selaku pengampu selama 1 semester ini ya, mohon maaf kalau semisal selama memberikan materi masih ada beberapa kekurangan, dan semoga materi machine learning ini yang saya sampaikan selama 1 semester dapat berguna bagi rekan-rekan ke depannya ya. Dan semoga sukses nanti semuanya untuk UAS-nya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.